welcome back to our podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Livia, mahasiswa Business Economics dan menjabat sebagai Sekretaris 2 untuk periode 2020-2021 di Best Association. Nah, untuk episode Best Talks kali ini, kita akan ngomongin tentang offline dan online learning nih. Dan di sini udah ada 3 guest yang udah siap nemenin aku untuk bahas dan ngobrol bareng mengenai offline dan online learning ini. Aku langsung sambut aja ya, ada Kak Ilma, WG, dan Melvin. Halo semuanya. Hello. Halo, apa kabar semua? Baik. Oh, syukur. Mungkin kita bisa langsung perkenalan aja ya. Boleh dari Kak Ilma. Oke, hello semua. Gue Ilma dari Business Economics 18. Gue William, biasa dipanggil WG. Gue dari Business Economics tahun 2019. Halo semua, gue Melvin, biasa dipanggil Mel atau enggak Vin. Gue dari Bisecon tahun 2020. Oke. Jadi langsung aja ya, mengenai offline dan online learning nih. Tapi pertama-tama ceritain dulu dong dikit secara singkat aja gitu, kegiatan kalian saat online learning tuh apa aja sih yang udah dilewatin? Boleh dari Kak Ilma dulu kali ya. Kegiatan kakak apa aja nih selama online learning? Kegiatan selama online learning, bangun, buka laptop, duduk dengan dosen. Gitu aja terus sampai malam depan laptop. Karena kalau misalnya kuliah online tuh biasanya tugasnya kayak lebih banyak gitu ya. At least gue ya. Bener banget. Relatable banget, Kak. Sangat jadi tiap hari kerjanya di depan laptop aja ya, Kak? Iya, kayak ya udah setiap hari kayak atmosfernya di sini-sini aja gitu, di kamar depan laptop udah. Mirip sih. Kalau WG gimana, We? Sama sih, kurang lebih sama kayak Kak Ilma. Jadi bangun, absen, langsung duduk, minum dulu dikit biar agak melekan kan, terus ikut kelas. Biasa kalau udah mulai jam 12, sudah mulai gak ada kelas, istirahat, makan, habis itu kelas lagi. Tiap hari gitu terus, jadi duduk-duduk terus, kadang juga ya capek, muter badan dikit doang, udah krek, udah pegel banget rasanya. Pegel ya, sama-sama. Kalau Melvin, gimana Melvin? Angkatan dulu. Mirip aja sih sama WG dan juga Ci Wilma. Bangun pagi, absen. Ya kalau nggak duduk di meja liatin laptop sambil rebahan pakai iPad, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Siang kelas, kalau kelas tidur udah. Pokoknya online mah serba depan gadget ya tiap hari ya semuanya. Nah, kalau aku boleh tanya, pelajaran apa sih yang bisa didapatkan cuma pas kegiatan belajar online? Jadi tuh pas offline tuh kita tuh nggak bisa dapet. Yang kalian rasain tuh apa? Boleh mulai dari siapa nih? Siapa yang mau jawab? Dari gue dulu mungkin ya. Boleh. Kalau dari gue sih sebenarnya pelajaran yang gue dapet selama kuliah online kayak gini tuh, kita bisa tahu sebenarnya sebagai mahasiswa seberapa kuat tekad kita tuh buat belajar sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Karena kalau offline kan kita misal kayak nggak dengerin, kita tidur di kelas segala macam, itu pasti dosen bakal marahin, bakal negur. Cuman kalau udah online kayak gini kan itu tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau emang males-malesan pasti paling absen, tidur lagi. Terus habis itu kalau udah dapet tugas, udah dapet exam, ulangan, ntar nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau menurut gue sih di sini kita belajar kalau sebagai mahasiswa tuh mau online offline tanggung jawab kita tetap harus belajar sih. Jadi lebih kerasa tanggung jawabnya, mandirinya gitu ya? Iya. Mantap. Kalau dari yang lain, apa nih kira-kira? Mungkin kalau dari gue sebenarnya nggak jauh beda sih sama WG. Kayak gue tumben banget ya. Kalau gue personally, gue tuh orangnya nggak pernah kayak ngeplan out gue harus ngapain aja dalam sehari gitu loh. Dalam keseharian gue, misalnya gue pagi harus ngerjain ini, harus ngerjain itu, tuh gue nggak pernah kayak gitu. Cuma semenjak online tuh, mungkin karena kalau gue di rumah, gue ngerasa kalau gue
lempeng-lempeng aja, kayak ya udah gue kelas di kamar gitu-gitu aja tuh kayak nggak ada balada kehidupannya gitu loh. Jadi gue kayak bikin deadline gitu, jam segini gue harus ngerjain ini, jam segini gue ngerjain ini. Jadi kayak bikin jadwal buat kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang gue jarang. Gue personally sih jarang kalau offline kayak gitu. Jadi sangat ada jadi lebih kayak ada goal-nya gitu ya Kak, ada target-targetnya tiap hari. Target-targetnya gitu. Kalau Melvin gimana Mel? Kalau dari gue mungkin agak beda sih. Gue lebih mensyukuri hal-hal eksternal. Kayak misalnya, gue sekarang sadar banget betapa pentingnya koneksi yang lancar dan juga teman-teman di kelas. Karena gue pernah nih, sekali presentasi, tahu-tahu pas internet gue down, nilai gue jadi 0 buat presentasi. Terus juga... Terus kalau misalnya buat teman-teman di kelas, gue jadi ya suka diingetin ada tugas, PR, ulangan gitu sih. Jadi bukan dari internal, tapi lebih ke yang di sekitar gue aja. Gitu. Oh, jadi lebih ngerasain support eksternalnya ya. Tapi aku juga pilih banget itu, pernah kok presentasi, koneksi. Aduh, WG mungkin tahu ya, We. Karena kita sekelas. Saya sangat mengerti keadaannya. Oke, kalau aku boleh lanjut, aku mau tanya hal atau momen apa sih yang paling berkesan buat kalian ketika belajar secara online learning ini? Aku mau mulai dari Melvin dulu deh. Apa nih Mel? Kalau dari gua mungkin ada 2 sih. Pertama, kayak yang barusan gua bilang kan, karena koneksi jelek, jadi nilai presentasi itu 0. Nah, abis itu yang kedua, pas lagi ada mau kuis mata pelajaran tertentu, kan niatnya mau rebahan dulu 5 menit kan. Gue pasang alarm. Tahu-tahu gue bangun pas kuisnya udah selesai. Jadi, kuis gue. Gitu. Astaga, tapi itu pernah sih aku juga. Itu sedih banget. Itu paling berkesan ya, berkesannya itu agak jelek sih. Gak apa-apa. Kalau dari WG mungkin, We? Kalau dari gua apa ya yang berkesan banget ya selama kuliah offline kayak gini ya? Paling kalau dari gua mungkin kalau misalnya lagi project gitu ya, kalau lagi benar-benar final project kayak matkul tertentu, misal kita harus bikin paper, harus bikin PPT atau bahkan bikin video pembelajaran, kita tuh bisa kerjain kayak bener-bener hampir full day, bahkan kayak kalau kelompok gue kadang kayak kerja kelompok tuh mulai dari jam 7, terus tahu-tahu kelar-kelar udah jam 2, udah jam 3, terus kayak kita udah capek-capek, udah gitu biasanya besoknya nih mau presentasi, kita dapat misal urutan tengah-tengah. Kalau urutan pertama, kedua kelompoknya ada yang salah, kita pasti panik, itu grup chat pasti berisik banget tuh. Aduh, punya kita gimana? Paling berkesannya sih di situnya sih, kita kerjainnya bisa sampai subuh-subuh banget, karena kan mungkin biasa ada yang kita misal ngumpulnya di mana, terus kayak udah malam, udah harus balik, sekarang di kamar masing-masing bisa kerjain sampai malam, terus panik-paniknya tuh walaupun online tetap berasa, karena menyangkut nilai kan. Tapi enaknya nggak ada halangan waktu sama jarak gitu ya? Iya, tetap bisa kerjain walaupun dari kamar masing-masing. Yoki, enak sih, benar-benar. Kalau Kak Ilma? Jawaban gue sama mulu sama WG. Gue tadi juga kira pasti kerkal tuh jadi beda banget rasanya kan. Biasanya kan paling ngumpul di kosan siapa yuk kita ngerjain bareng gitu kan, atau kayak ke perpus gitu pulang kelas. Kalau ini tuh gue nggak tahu kenapa setiap kelompok dari semester yang lalu itu juga mulai pasti jam 8, karena jam 8 tuh pas banget kayak yang mau ada ibadah, yang mau sholat juga bisa udah sholat dulu, terus yang mau makan malam juga bisa makan dulu, jadi kayak benar-benar startnya tuh malam-malam, terus pasti berakhirnya pagi. Paginya pun juga kayak tapi untungnya kelompok-kelompok gue sih, maksudnya kita makin karena online sih ya, jadi ngerasa lebih tahu diri gitu loh, nggak yang kayak oke, besok kita presentasi tapi baru persiapinnya kayak Hamin 3 hari gitu tuh enggak. Jadi benar-benar
bisa masang deadline-nya gitu loh, jadi nggak keburu-buru. Menurut gue lebih di time management kelatih banget sih kalau online. Jadi ngatur waktu lebih enak dan cenderung lebih fleksibel gitu ya, lebih asik ya. Karena kayak nggak harus ketemu gitu loh untuk bahas gitu kan, bisa lewat call aja. Betul. Nah, itu tadi yang tentang online nih. Sekarang kita move ke yang dulu mungkin ya, dulu atau yang mendatang tentang offline. Hal yang dulu paling dikangenin untuk belajar offline tuh, untuk belajar offline lagi tuh apa? Pernah nggak sih kayak ngerasa pengen balik ke dulu aja pas offline gitu, pas masih ke kampus kuliah, nggak kayak udah nggak mau online lagi kayak gitu. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Kok nggak ada yang ngomong banget sih, WG? Pernah nggak? Gue sih pernah banget ya. Pasti harusnya Kak Ilma juga sama Melvin juga pasti online kelamaan capek juga nggak sih? Kayak kita juga pengen lagi ngerasain kuliah tuh offline lagi, normal lagi. Yang tuh suka kangen gitu, kayak kelas gitu, kayak kita ngobrol sama teman, kayak ngumpul gitu tuh beda lah vibes-nya. Kayak ngobrol online mau on webcam pun tetap beda pasti kalau ngelihat orang langsung gitu. Yang paling bikin lu kangen dan bener-bener gue mau offline itu tuh apa? Kelas pagi jam 8, rebutan lift, rebutan parkir. Itu even bad memories, tapi gue kangen banget sumpah. Gue kangen banget rebutan parkir. Terus liftnya nunggu, terus kayak sempit-sempit muat. Gue juga kangen sih, apalagi kayak kelas-kelas yang agak-agak siang sekitar. Biasa tuh dulu pernah kelas jam 9.30 ya. Itu biasa kalau datang parkiran pasti udah penuh. Cari parkirnya lama, ujung-ujungnya sampai lift udah aduh mepet, ya udahlah lari tangga. Kelas biasanya dapet di lantai 10 lagi. Ya apa boleh buat, harus lari kan sampai lantai 10. Pas udah tapping, udah capek. Iya, udah ngap bener-bener kayak aduh. Ya, tapi setidaknya kan lu pada pernah ngalamin kuliah offline. Bayangin lah gue kuliah offline. Tadi pengen nanya. Jadi ya yang paling bikin gue kangen palingan pas sekolah ya. Pulang sekolah bisa langsung cabut kemana gitu. Kalau misalnya sekarang kan online susah. Ada yang nggak boleh, ada yang gimana. Jadi itu sih yang paling gue kangenin. Benar. Iya nih, Melvin 20 masuk-masuk langsung online ya, Vin ya? Online. Iya, PGU online, semua online. Aduh. Tapi tetap bisa lah ya, pasti bisa kan ya? Bisa, aman. Nah, tapi kalau ditanya-tanya lagi, apa nih hal apa yang kira-kira bakal bikin kalian susah move on dari belajar online kalau udah offline? Apa nih? Kayak, aduh pengen offline tapi online kan kayak gini. Itu ada nggak apa nih hal apa nih? Bangun tidur bisa mepet banget. Iya. Gitu. Absen jam 8. Gue kadang bisa pasang alarm pas jam 8 juga masalahnya. Jadi benar-benar bangun, cari HP, buka browser, absen dulu, baru nyalain laptop. Terus baru ikut kelas. Kadang kayak absennya nggak dibatasin gitu loh, kayak ya udah lo tinggal masuk Zoom-nya aja, terus absen. Gitu. Benar banget itu. Kalau offline nggak mungkin kayak gitu kan, bangun harus mandi dulu, cek barang bawaan dulu, berangkat lagi belum di jalan berapa menit gitu kan. Sekarang bangun absen udah langsung masuk kelas. Nggak harus parkir ya, nggak harus naik. Nggak harus cari parkir dulu. Iya benar banget. Kalau Melvin walaupun belum pernah ngerasain offline gitu ya. Kalau misalkan nanti offline, kira-kira yang nggak bisa bikin move on dari online apa nih? Jam bangun sih, itu pasti. Karena kan rumah gue dari Pasul kan lumayan, kayak 40-45 menit gitu. Jadi pasti jam bangunnya bakal terasa banget. Kayak sekarang aja bangun kelas 8.30, gue bangun 8.35 gitu. Lebih bahkan dari WG gue. Udah lewat. Malah lebih ya, malah lebih dari jam 2 ya. Gue karena lebih.
Oke. Kalau misalnya nanti offline, hal pertama yang bakal kalian lakuin apa? Kayak yang di pikiran kalian, hal pertama di offline. Gue pengen nyobain makanan Prasmul, itu sih. Wah, harus banget. Yang gue gitu, gue pengen cobain sih. Parah. Cuman lah, itu satu aja yang gue pengen. Wah, kamu harus nyobain sih, tapi kalau belum nyobain belum nyobain makanan kantin, rasanya belum jadi prasmulian ya. Iya, itu bener banget, belum anak Prasmul itu. Lu dateng pagi-pagi, lapar, kelas, beli bubur dulu, sambil jalan, sambil makan. Wah, itu sedap. Sambil, gimana itu. Terus biasanya kalau pagi-pagi ada yang bawa bubur tuh pasti langsung semua orang nengok gitu. Ini baunya tuh. Baunya penuh banget. Satu kelas semuanya bau bubur. Bener banget. Parah. Bener. Terus mungkin ini lebih ke arah angkatan 20 ya. Untuk angkatan 20 kan kalian baru mulainya tuh, maksudnya baru mulai kuliah langsung online gitu ya. Kamu sama teman-teman kamu gimana nih? Udah mulai deket gitu atau gimana? Terus cara deketnya gitu itu gimana? Nah, iya ini juga salah satu kesulitan sih, karena kita juga karena langsung online, banyak yang merasa sebenarnya kita bisa akrab asal ketemunya offline. Cuman karena sejauh ini masih cuma ketemunya online aja, ya ngomong sih ngomong, tapi masih gimana ya, kurang akrab aja gitu, kurang ngena lah koneksinya. Kayak beda gitu ya, online sama offline emang. Kesannya maksa gitu loh buat beberapa orang. Tapi kalian udah mulai deket gitu atau gimana? Sering meeting bareng atau enggak? Atau gimana tuh? Kalau misalnya gua sama beberapa deket lah, oke, kita udah mulai ngobrol hal yang di luar pelajaran kuliah. Cuma kalau misalnya buat yang lain, gua nggak tahu sih. Karena juga nggak ngobrol sama semuanya gitu, cuma beberapa aja. Terus ngobrolnya juga lewat Zoom kayak gini gitu ya? Iya, Zoom, chat, gitu-gitu aja. Agak sulit ya soalnya ya. Betul. Nah, sekarang ada pertanyaan singkat nih ya, yang harus kalian jawab dengan cepat. Nanti aku bakal kasih 2 pilihan dan kalian harus pilih salah satu. Oke? Oke ya. Oke, mulai ya. Aku ke Melvin dulu. Melvin, kamu pilih Zoom atau Jimit? Zoom. Oke. WG lu pilih jadi anak yang kupu-kupu atau kura-kura? Waduh. Ayo cepet. Kura-kura. Oh, kura-kura. Widih, kura-kura. Oke, selanjutnya buat Kak Ilma. Kak Ilma pilih Pak Hong atau Pak Nugroho? Ayo. Pak Nugroho. Pak Hong love banget. Pak Hong love banget. Dua-duanya love banget. Tapi Pak Nugroho love banget juga. Pak Nugroho. Oke, mantap. Nah, sekarang buat tiga-tiganya. Jawab bareng aja. Offline atau online? 1, 2, 3. Offline. Iya, online. Offline. Pilihannya macem-macem nih ya. Hybrid. Dua-duanya. Gak mau tahu, maunya kuliah offline gua. Oke deh, dengan pemenangnya yang gak tahu online atau offline nih, mix up, Best Talks kita untuk episode kali ini berakhir sampai sini. Aku mau ucapin thank you banget buat Kak Ilma, buat WG, dan juga buat Melvin yang udah sharing dan nemenin aku untuk Best Talks kali ini. Thank you banget. Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Amin. Amin. Begitu juga untuk semua yang nonton. Semoga semuanya sehat terus. Thank you banget udah nonton. And see you di Best Talk selanjutnya. Bye. Bye. Bye.